segala sesuatu itu pasti ada maksud dan tujuan. Inti dari sesuatu itu pasti ada. Kita melakukan apapun itu pasti ada intinya. Intinya apa? Seperti orang berolahraga. Inti dari olahraga adalah mencari kesehatan. Bisa mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan. Inti daripada makan adalah memiliki kekuatan, bukan kenyang. Inti dari makan adalah memiliki kekuatan. Sehingga dengan kekuatan itu dia bisa menjalankan ketaatan dan ibadah. Inti dari bekerja adalah memiliki atau mendapatkan kecukupan, bukan kekayaan. Agar tidak meminta-minta, lalu bisa menggunakan waktu lebihnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada intinya gitu loh. Kita melakukan ini ada intinya, melakukan ini ada intinya. Sama dengan ziarah. Ziarah kubur itu memiliki inti, memiliki tujuan. Apa tujuan daripada ziarah? Untuk yang berziarah yaitu al-i'tibar, mengambil ibrah, menjadikan ziarah tadi itu renungan. Renungan agar terus ingat akhirat. Tidak lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagi yang ziarah. Jadi yang ziarah, berziarah, mengambil ibrah, renungan. Lah renungannya bagaimana? Renungannya itu menggambarkan dirinya sebagai mayit. Jadi memposisikan dirinya sebagai mayit. Bagaimana nanti kalau dia anggota badannya ini terpisah-pisah. Kemudian bagaimana nanti dibangkitkan dari kuburan. Seperti itu yang harus dilakukan. Makanya ada seorang perempuan ahli ibadah ini. Kalau sudah datang malam, berada di mihrab atau tempat sholat. Kalau siang ke kuburan, perempuan tua. Kalau malam bangun ibadah kepada Allah, sholat, zikir, Al-Quran, doa. Kalau siang ke kuburan. Lah di kuburan tersebut selalu dia menggambarkan dirinya sebagai mayit. Ya apa nanti saya, gimana saya, ini dan itu. Akhirnya karena seringnya dia ke kuburan, banyak orang yang mencemooh. Kan biasanya orang ngurusi orang itu akeh. Ini biasa ke kuburan dicemooh. Lapo, ada apa? Kenapa? Itu. Akhirnya dijawab sama si perempuan tersebut. Innal galbal gasi idza jafa lam yalinhu illa rusumul bila. Wa inni la'atil kubura faka'anni anzuru wa qad kharaju min baini ajbaqiha wa ka'anni anzuru ila tilkal wujuh al muta'affirah wa ila tilkal ajsam al mutaghayyirah wa ila tilkal akfan ad-dasima fayalaha min nadratin law ashrabahal ibadu qulubahum ma ankala mararata lil anfus wa ashadda talafa lil abdan. Jadi dia mengatakan hati kalau atos, hati kalau keras, aku yang tidak bisa manfaat lagi dengan nasihat, peringatan, supaya lembut, supaya bisa menerima nasihat dan peringatan, itu apa? Ya harus di
latih. Kalau orang itu kaku, supaya lemes harus apa? Berlatih. Hati kalau keras, ya kita harus lenturkan, harus lemeskan. Ya apa lemeskannya? Ya itu tadi. Badan-badan orang yang hancur ini, yaitu kuburan itu, bisa melemeskan, benar-benar menyadarkan. Datang ke kuburan, bayangkan kita berada dalam kuburan, ditutup, kemudian amal keseharian kita, kemaksiatan, kemungkaran lebih besar daripada ketaatannya. Bagaimana kita berada di dalamnya? Untuk apa? Melembutkan hati. Lah aku selalu datang ke kuburan ini seakan-akan aku melihat mereka keluar. Aku melihat wajah-wajah yang hancur, yang berubah, kafan dan yang lain sebagainya. Katanya beliau, kalau orang melihat dengan hati, melihat ini dengan hatinya, atau merasuk dalam hatinya, tidak akan mungkin ia akan mengingkari, atau tidak akan mungkin ia mentaati nafsunya dan syahwatnya. Dan alangkah buruknya bagi orang-orang yang membiarkan hatinya dalam keadaan atos dan keras. Ini mengobati, dia ke kuburan untuk mengobati. Lah itu i'tibar. Jadi yang ziarah tujuannya berziarah adalah untuk i'tibar, mengambil ibrah dengan memposisikan bahwa dia adalah al-mayyit, berada di dalam kubur. Dengan banyaknya kesalahan, dengan banyaknya kemaksiatan dan kemungkaran. Agar bisa menjadi semakin baik dan semakin baik, menjauh dari kemaksiatan, kemungkaran. Kemudian yang kedua, untuk yang diziarahi. Tujuan untuk yang diziarahi. Apa yang diziarahi? Yang diziarahi dengan apa? Didoakan, mendapatkan doa dari yang ziarah. Ya, ziarah berdoa kepada Allah, memohonkan ampun untuk yang diziarahi. Mengirimkan pahala Al-Quran yang dibaca, pahala zikir yang dibaca, atau sedekah kalau dia bersedekah untuk yang diziarahi. Jadi yang diziarahi mendapatkan kemanfaatan dari yang berziarah dengan doanya. Tapi yang berziarah jangan juga lupa doa untuk dirinya. Ya Allah, ampuni al-mayyit ini, ahli kubur ini, angkat derajatnya, hapus kesalahannya. Dirinya nggak didoakan, doakan juga diri kita ini ketika ziarah. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku, mengangkat derajatku, menghapus kesalahanku. Sebagaimana mayit ini, ya Allah, doa ampuni dosanya, hapus kesalahannya, angkat derajatnya dan yang lain sebagainya. Nah, itu yang maksud daripada ziarah. Nah, jadi ada intinya dalam ziarah itu tadi, i'tibar. Untuk yang diziarahi mendapatkan, meraih doa daripada yang berziarah. Lah kalau intinya nggak ada, lah buat apa? Makan, intinya untuk memberikan kekuatan. Enggak, banyak makannya, bukan memberikan kekuatan, kelemasan. Akhirnya apa? Lemes. Karena banyak makan akhirnya lemes, ngantuk lah. Nggak dapat inti daripada makan, itu namanya. Sama dengan olahraga. Olahraga itu kesehatan. Nggak lihat waktu. Olahraga nggak lihat waktu. Akhirnya apa? Capek semua. Bukan sehat, malah sakit. Nah, intinya yang harus diutamakan. Plus-plusnya itu nanti, intinya dulu. Plus-plusnya itu sewaktu-waktu, seperti makan, kepingin sampai warak, ya nanti sewaktu-waktu, jangan setiap makan sampai kenyang, penyakit.
Nah, kita juga gitu. Semuanya lakukan sesuai intinya dulu. Kalau ingin tambah, ya sewaktu-waktu.